Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, belum sempat Paume melepaskan Pierrot-nya, Maslun telah lebih dulu melepaskan miliknya, yang membuat Paume harus bergerak menghindarinya. Meski begitu, Paume tak hanya menghindari begitu saja, di mana ia juga menembakkan Pierrot miliknya. Namun, alih-alih bergerak di tempatnya, Maslun malah tertawa gila, di mana ia memuji Paume hingga Pierrot miliknya meledak. Melihat ledakannya, Paume pun menghentikan pergerakannya dan memperhatikan asap ledakannya, di mana ia mencari keberadaan Maslun di sana. Namun, di saat Paume mencari keberadaannya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyeruak keluar ke arahnya dari dalam asap ledakannya, yang membuat Paume refleks bergerak menghindarinya. Saat Paume tertuju kepada sesuatu yang bergerak tersebut, yang merupakan sebuah batu, Maslun tiba-tiba muncul di belakangnya bertanya, "Apa cuma itu kemampuanmu?" Tepat setelah mengatakan itu, Maslun mengayunkan tongkatnya, menyerang Paume menggunakan Pierrot-nya. Tentu saja, serangan ledakan yang membuat Paume terkejut. Untungnya, Paume masih bisa meminimalisir damage yang diterimanya, meskipun pertarungan mereka membuat rumput dan pepohonan di sekitarnya terbakar api. Kemudian, melihat Paume yang berdiri tak jauh di depannya, Maslun tersenyum kepadanya, bertanya, "Apakah baru saja mengenai serangan itu? Astaga, aku benar-benar tidak menduganya. Kau tidak punya kekuatan untuk menahannya, jadi bagaimana caramu melakukannya? Apa yang bersedia kau lakukan?" Tak ingin menjawabnya, sepertinya kau ini tipe orang yang pendiam ya. Aku tidak peduli sih. Kita tidak bisa terus berbicara seperti ini di tengah-tengah pertarungan. Berarti aku tinggal memahaminya secara mandiri kan? Tepat setelah mengatakan itu, Maslun kembali menyerang Paume dengan Pierrot-nya. Kali ini, alih-alih menghindarinya, Paume mengadukan Pierrot milik Maslun dengan revolver miliknya, yang membuat Maslun terkejut dan berpikir, ini dia memutar Pierrot-nya dengan psikonesis. Dia menghancurkan mantraku seperti sebuah bor. Aku tidak pernah mendengar ada mata seperti ini. Di saat Maslun berpikir seperti itu, kedua serangan mereka yang bertabrakan pun meledak hingga menimbulkan serangan kejut yang lumayan besar. Meski begitu, Maslun yang merasa semakin bersemangat berkata, "Mustahil memperkuat skillmu dengan psikonesis. Aku sudah paham sekarang. Kau adalah seorang jenius ya." Kebetulan, aku sangat membenci tipe orang sepertimu. Kalau begitu, mari kita nikmati pertunjukan kali ini. Tunjukkan padaku semua kemampuan yang kau miliki. Tepat setelah mengatakan itu, Maslun kembali menembakkan Pierrot-nya. Namun kali ini, Paume menggunakan psikonesisnya untuk mengontrol bebatuan dan menggunakannya untuk memblokir serangan itu. Sayangnya, bebatuan tersebut tak cukup kuat untuk menahannya dan langsung hancur seketika hingga Paume harus bergerak menjauh. Melihat hal itu, Maslun pun langsung menertawakannya. "Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau cuma bisa bersembunyi di balik bebatu begitu?" Namun, tepat setelah mengatakan itu, Maslun dibuat terkejut ketika melihat sebuah Pierrot yang melesat ke arahnya. "Wah, sejak kapan kau?" Ternyata, di saat Paume menggunakan bebatuan untuk memblokir serangan Maslun, Paume juga menembakkan Pierrot-nya, di mana setelah batuannya hancur, Paume yang bergerak langsung mengontrol Pierrot-nya. Kini, meskipun Maslun bisa menghindari serangan Pierrot yang pertama, Paume yang terus mengontrol Pierrot-nya mengarahkan Pierrot-nya pada Maslun terus-menerus, yang membuat Maslun harus bergerak ekstra untuk menghindarinya. Tentu saja, hal itu membuat Maslun merasa kesal. Di mana di satu titik, setelah menghindari Pierrot psikonesis milik Paume, Maslun langsung menyerang balik. Waktu bermain telah usai, sialan. Tentu saja, melihat serangan baliknya, Paume tak hanya tinggal diam, di mana ia mengubah Pierrot psikonesis menjadi revolver, lalu menabrakannya dengan serangan balik Maslun. Kemudian, saat ledakan kembali terjadi karena efek tabrakannya, Maslun yang telah bergerak ke belakang Paume mengatakan, "Hahaha, akhirnya kau sudah menembakkan kedua mantramu kan? Mamam nih, Poison Breath." Tentu saja, serangan lanjutan Maslun membuat Paume terkejut, di mana Poison Breath yang ditiupkan Maslun langsung membuat area di sekitarnya terkontaminasi.
Kemudian, melihat Paume yang tak berkutik di depannya, Mas Lun pun tersenyum puas menghampirinya sembari berkata, "Poison Breath memang kuat, tapi mantra itu membuatku tak bisa berkutik saat aku merapalkan mantranya. Elemenmu adalah fire dan psikonesis kan? Kalau aku bisa membuatmu menembakkan fire arrow, maka aku bisa menghentikan semua seranganmu. Sekarang, kau tidak akan bisa bergerak selama 30 menit. Fire arrowku juga sedang cooldown, jadi maafkan kelancanganku karena harus membunuhmu dengan sebuah belati. Nah, sekarang saatnya membelahmu. Aku sudah tidak sabar untuk memuaskan hasratku. Wah, raut wajah apa yang akan kau tunjukkan padaku? Apa kau akan gemetaran? Atau kau akan menangis? Kalau bukan, berarti apa ya?" Namun, setelah Mas Lun mengatakan itu, ia dibuat terkejut ketika melihat Paume telah berada di atasnya, yang melompat bersiap dengan tinjunya. Dan belum sempat ia bisa bereaksi, tinjuan Paume telah menghantam wajahnya, yang membuat giginya rontok seketika, bahkan melepaskan tongkat sihirnya. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa Paume lepas dari Poison Breath-nya kan? Kita mundur beberapa hari sebelumnya, di mana Dibo tengah minum bersama dengan Iburu. Sembari menangguk minumannya, Iburu yang penasaran bertanya, bagaimana cara dia melakukan itu? Beritahukan kepada aku, gimana cara dia melawan racun Dynamite Poison Mushroom? Bukankah tidak masalah untuk mengatakannya kepada aku selagi bosmu itu tidak ada di sini? Aku akan mentraktir minumanmu, jadi katakanlah. Dibo membalas, "Tidak ada gunanya tahu, kau tidak akan bisa menirunya, meskipun kau sudah tahu rahasianya." Dia memanggilnya sebagai Room. Skill itu akan menghisap lalu merangkap udara di sekitarnya dengan psikonesis. Saat aku mengira dia akan mati, setelah terkena racun jamur sialan itu, dia malah menghisap semua racun yang tersebar di area yang luas itu. Hanya itu, tidak bahaya kan? Kau tetap harus mentraktirku karena aku sudah memberikan rahasianya. Mendengar hal itu, Iburu yang merasa aneh menimpali. Apa-apa Anda? Bukankah skill itu terlalu curang? Dibo tertawa mengatakan, "Itu yang sering kukatakan, bosku itu terlalu kuat." Cara itulah yang digunakan Paume sekarang agar dirinya tak terkena Poison Breath milik Mas Lun. Kini, hanya sekali meninjunya, Paume mengkombonya dengan seni bela dirinya yang membuat Mas Lun babak belur. Di tengah rasa kebingungannya, bagaimana bisa Paume lolos dari Poison Breath miliknya? Meskipun begitu, Paume yang berhasil membuat Mas Lun tak berkutik dan menerbangkannya ke sebuah batang pohon, langsung menggunakan psikonesisnya untuk mengambil tongkat sihir miliknya. Lalu, seketika itu juga, Paume membidik Mas Lun dan menembakkan fire arrow-nya. Tentu saja, fire arrow yang mengarah kepadanya membuat Mas Lun merasa panik. Namun meskipun masih sempat untuk bereaksi, Mas Lun tak bisa sepenuhnya menghindari fire arrow tersebut, di mana lengan kirinya terpotong, yang membuat Mas Lun berteriak kesakitan. Di tengah teriakannya, Mas Lun yang terima dengan hal itu langsung meniupkan Poison Breath. Beraninya seorang seperti dirimu. Tentu saja, Paume langsung mengantisipasi Poison Breath-nya dengan menggunakan Room. Sembari berpikir, ingin mengecohku ya? Dia berpura-pura sudah gila, padahal sebenarnya dia mengincar sesuatu. Karena Poison Breath-nya tidak mempan, dia pasti ingin mengambil tongkatnya. Maju sini, aku akan langsung membunuhmu. Namun, di saat Paume berpikir seperti itu, tiba-tiba saja muncul sebuah magic di belakangnya yang membuat Paume terperanjat dan terlempar karena ledakannya. Melihat hal itu, Mas Lun yang merasa puas pun langsung menertawakannya. "Dasar bajingan, aku akan menghabisimu." Paume sendiri yang kini terluka karena serangan tadi mengakui jika dirinya telah lengah. Ia tidak menyangka Mas Lun mempunyai Flame Orb sebagai kartu asnya. Bahkan Paume pikir ia tidak pernah melakukan kesalahan fatal seperti ini di kehidupan sebelumnya, yang membuatnya merasa jika dirinya benar-benar melemah. Di saat Paume masih terdiam di tempatnya terjatuh, Mas Lun kembali menyerangnya dengan menggunakan beberapa Fire Orb sekaligus, yang membuat ledakan besar hingga menyudutkan Dibo yang masih bertarung dengan Rangas. Mendengar ledakan tersebut, seketika itu juga Dibo teringat dengan Paume yang buatnya menghentikan tinjunya. Meskipun begitu, nona kiri yang tidak terganggu dengan ledakannya berhasil memenggal kepala Andras lalu mengatakan, "Berhentilah bermain-main.
dan segera bunuh dia. Lawannya kali ini tidak bisa dia kalahkan sendirian. Mendengar teriakannya, Dibo yang merasa kesal membalas, "Itulah yang akan kulakukan, yang menyuruh-nyuruhku begitu." Namun, di saat Dibo akan membunuh Rangas, tiba-tiba saja ada sebuah anak panah yang menusuk kepala Rangas, yang membuat Dibo terperanjat. Bersamaan dengan hal itu, segerombolan hobgoblin muncul di sana, yang membuat Dibo merasa waspada sembari mengatakan, "Cih, pantas saja dari tadi mereka tidak menunjukkan batang hidung mereka." Nona kiri yang juga menyadari mereka membalas, Apa mereka adalah hobgoblin? Fokuslah, kita harus segera membunuh mereka." Sembari melemparkan tubuh Rangas, Dibo menimpali, "Jangan meremehkan mereka. Hobgoblin tidak semudah bayanganmu. Terlebih, ada satu hobgoblin aneh di antara mereka." Kita beralih kembali pada Maslun yang kini mencari keberadaan Paume setelah ledakan besar serangannya. Bajingan tengik itu sudah mati kan? Itu benar. Aku akan mengakuimu. Kau tidak buruk-buruk amat. Tidak kusangka kau bisa membuatku seperti ini. Apa aku harus menanyakan namanya sebelum aku membunuhnya ya? Namun, tepat setelah mengatakan itu, Maslun sontak dibuat tersentak kaget ketika mendengar Paume yang mengatakan namanya. Tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana bisa? Di tengah keterkejutannya, Paume pun muncul dari kobaran api di depannya sembari menekankan, "Campan itu di otakmu, karena namaku adalah nama terakhir yang akan kau dengar di dunia ini." Meskipun begitu, Maslun yang meragukan hal tersebut langsung menertawakannya. "Dasar kecewak sialan, sia-sia saja. Meskipun kau mencoba menggertakku dan kemampuanmu itu, Kak." Namun, sebelum Maslun menyelesaikan kalimatnya, Paume yang mengeluarkan sebuah mana stone di tangannya menyala. "Iya, aku sudah menyerah dalam melakukan itu. Akan mustahil untuk menangkapmu hanya dengan skill kedua." Melihat mana stone di tangannya, Maslun yang tak bisa menahan rasa lucunya tertawa terbahak-bahak seketika. "Mana stone? Dasar bajingan gila. Apa itu harapan terakhirmu? Menyerap sebuah mana stone untuk menaikkan jumlah circle-mu? Dasar bodoh. Menyerap mana stone saja tidak akan membuatmu naik circle. Yang kau butuhkan adalah sebuah pencerahan yang kau dapatkan dari pengalaman bertahun-tahun. Konyol sekali." Namun, tawa Maslun langsung terhenti ketika Paume mulai menyerap mana stone-nya. Lalu, bersamaan dengan tanda circle ketiga yang muncul di lengannya, Paume mengatakan, "Iya, pengalaman dan pencerahan. Tenang saja, karena aku sudah kenyang mendapat dua hal itu." Meskipun sempat terkejut dengan tanda circle ketiga yang muncul di tangan Paume, Maslun yang merasa jika itu hanya gertakan saja, langsung menyerang Paume sambil berteriak, "Mencoba menakut-nakutiku dengan gertak sama lagi? Mati sana!" Tentu saja, Paume pun tak hanya tinggal diam, di mana ia juga menembakkan per arrow miliknya. Dan karena circle-nya telah bertambah, satu per arrow miliknya mampu menghancurkan dua per arrow milik Maslun, yang membuat Maslun terkejut dan berusaha untuk memblokirnya dengan menggunakan Flame Orb. Sayangnya, Flame Orb miliknya sama sekali bukanlah tandingan per arrow Paume, yang kini berubah menjadi revolver, lalu melesat langsung ke arahnya. Dan video ini pun diakhiri dengan, sepersekian detik kemudian, setelah efek serangan revolver mereda, saat asap-asap mengepul ke udara, Paume hanya melihat sepertiga tubuh Maslun, yang buatnya berkata, "Aku lupa menanyakan namanya."